Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu diberikan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia, tentunya serta rekan-rekan media yang dirahmati Allah, operasional penyelenggaraan ibadah haji telah dimulai sejak 12 Mei 2024, bertepatan dengan pelepasan kloter pertama jemaah haji Indonesia. Dan hari ini, Minggu 16 Juni 2024, telah memasuki hari ke-36. Setelah mabit di Musdalifah, jemaah haji diberangkatkan ke Mina untuk selanjutnya menunaikan wajib haji, yaitu melontar jumroh. Setelah beristirahat dengan cukup di Mina, jemaah agar melontar jumroh Aqobah dengan 7 kerikil. Lalu dilanjutkan dengan bercukur atau tahalul awal. Bagi laki-laki diutamakan mencukur gundul, sedangkan wanita cukup memotong rambutnya sepanjang ruas jari. Setelah tahap ini, jemaah dapat lepas ihram dan diperbolehkan memakai pakaian biasa. Mengutip penjelasan buku manasik haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, melontar jumroh adalah melontar batu kerikil ke arah jumroh ula, wusto, dan Aqobah dengan niat mengenai objek jumroh atau marma, dan kerikil masuk ke dalam lubang marma. Melontar jumroh dilakukan pada hari nahar dan hari tasyrik. Hukum melontar jumroh adalah wajib. Bila seseorang tidak melaksanakannya, maka dikenakan dam atau fidyah. Bagi jemaah yang berhalangan, melontar jumroh dapat dibadalkan oleh orang lain. Melontar jumroh harus sesuai dengan urutan yang benar, yaitu mulai dari jumroh ula, wusto, dan Aqobah. Lontar jumroh dilakukan satu persatu kerikil. Melontar dengan 7 kerikil sekaligus, maka dihitung 1 lontaran. Pastikan kerikil mengenai marma dan masuk lubang. Untuk keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban dalam melontar jumroh, pemerintah Arab Saudi telah mengatur waktu melontar bagi jemaah haji setiap negara. Jemaah haji harus mengikuti ketentuan waktu tersebut dan menghindari waktu-waktu larangan. Penentuan waktu lontar jumroh ini merupakan ikhtiar untuk melindungi jemaah agar dapat menjalankan prosesi ini dengan lancar dan juga aman. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH telah menetapkan jadwal lontar jumroh bagi jemaah haji Indonesia. Penetapan jadwal ini dalam rangka memberikan perlindungan dan kelancaran pergerakan jemaah haji saat lontar jumroh. Berikut adalah jadwal lontar jumroh jemaah haji Indonesia. Tanggal 10 Zulhijjah, pukul 00.00 sampai 04.30 waktu Arab Saudi dan pukul 10.00 sampai 00.00 waktu Arab Saudi. Pada 10 Zulhijjah ini, jemaah haji Indonesia dilarang lontar pada pukul 04.30 sampai 10.00 waktu Arab Saudi. Tanggal 11 Zulhijjah, pukul 05.00 sampai 11.00 waktu Arab Saudi, pukul 11.00 sampai 17.00 waktu Arab Saudi, dan pukul 17.00 sampai 00.00 waktu Arab Saudi. Tanggal 12 Zulhijjah, yaitu pukul 00.00 sampai 05 waktu Arab Saudi, pukul 05.00 sampai 10.30 waktu Arab Saudi, pukul 14.00 sampai 18.00 waktu Arab Saudi, dan pukul 18.00 sampai 00.00 waktu Arab Saudi. Tanggal 13 Zulhijjah, pukul 00.00 sampai 05.00 waktu Arab Saudi, dan pukul 05.00 sampai 17.00 waktu Arab Saudi.
Jemaah haji yang mengalami uzur syar'i diperbolehkan mengakhirkan lontar jumroh. Caranya jemaah melontar jumroh ula, wusta, dan aqobah secara sempurna sebagai pengganti lontaran hari pertama. Setelah itu, jemaah mengulang kembali lontar jumroh ula, wusta, dan aqobah secara berturutan sebagai qodho hari kedua. Bagi jemaah nafarsani dapat menuntaskan lontaran hari terakhir. Bagi jemaah yang berhalangan, melontar jumroh dapat dibadalkan oleh orang lain dengan salah satu cara sebagai berikut. Cara yang pertama, orang yang mewakilkan orang lain melontar jumroh agar terlebih dahulu melontar untuk dirinya sendiri sampai sempurna masing-masing 7 kali lontaran, mulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah. Kemudian orang tersebut kembali melontar untuk yang diwakilinya, mulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah. Atau cara yang kedua, yaitu orang yang mewakilkan orang lain melontar jumroh ula terlebih dahulu melakukan untuk dirinya sendiri sampai sempurna, yaitu 7 kali lontaran. Kemudian melontar kembali 7 kali lontaran untuk yang diwakilinya tanpa harus terlebih dahulu menyelesaikan jumroh wusta dan jumroh aqobah. Demikian seterusnya untuk lontar jumroh wusta dan jumroh aqobah. Selama di Mina, jemaah diimbau untuk fokus dalam melakukan aktivitas ibadah dengan cara memperbanyak zikir, mengingat dan mendekat kepada Allah, mengagungkan asma Allah baik dengan bertakbir, membaca Al-Quran, kalimat tauhid, dan wirid-wirid lainnya. Selingi zikir dengan berdoa kepada Allah, karena Mina termasuk tempat mustajab. Langitkan doa-doa dan juga harapan terbaik bagi pribadi, keluarga, dan untuk bangsa kita tercinta. Selama di Mina, jemaah dihimbau untuk menghindari aktivitas yang bisa menyebabkan kelelahan. Makanlah tepat waktu, minum obat dan suplemen yang dibutuhkan. Minum air putih untuk menjaga kebugaran dan hidrasi tubuh, serta istirahat yang cukup. Segera hubungi dokter jika merasa ada keluhan kesehatan. Bila tidak ada keperluan mendesak, jemaah sebaiknya tetap berada di tenda dan upayakan memakai masker selama di luar tenda, mengingat kawasan Mina yang padat dan juga berdebu. Kenali dengan baik identitas dan jalur menuju tenda masing-masing agar tidak tersesat. Jangan segan dan sungkan untuk meminta bantuan petugas bila menemukan kesulitan. Selalu berada dalam rombongan regu maupun kloternya saat dalam perjalanan menuju Jamarot. Jangan memisahkan diri. Jemaah juga diimbau untuk tidak tergesa-gesa berjalan menuju Jamarot. Selain untuk menghemat tenaga, juga mempertimbangkan jemaah lain dalam rombongannya, khususnya jemaah wanita, disabilitas, dan lansia. PPIH telah menempatkan petugas di sepanjang jalur menuju Jamarot. Di sejumlah titik terdapat petugas kesehatan yang juga bersiaga menangani jemaah yang membutuhkan penanganan medis. PPIH juga menyiapkan ambulans di area Jamarot bila ada jemaah yang harus mendapatkan tindakan medis lebih lanjut. Akhir kata, mari kita doakan agar seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan serta kesehatan hingga dapat menjalani seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan aman, lalu meraih kemabruran. Amin ya robbal alamin. Haji Indonesia, haji ramah lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.